Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabat fatayat sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengaji, untuk istifadah, mencari faidah, mencari hikmah pada kitab yang sudah kita kaji dari kemarin, yakni kitab Aniswah Asyufiyah wa Hikamuhunna, kitab tentang perempuan-perempuan ahli tasawuf, perempuan sufi yang luar biasa kedekatannya dengan Allah, yang luar biasa dalam hal membangun jiwanya agar selalu terkoneksi dengan Allah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin membahas Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, Sayyidah Lubabah Al-Muta'abbidah, kemudian Sayyidah Maryam Al-Basriyah, yang selanjutnya adalah Sayyidah Mu'minah bintu Bahlul, wahia min abidati Dimashq. Jadi Sayyidah Mu'minah ini domisilinya dulu namanya adalah Damaskus, negara Damaskus. Kalau sekarang insya Allah kalau tidak salah adalah Syria. Kanat minal arifatil kibar, dia termasuk adalah orang-orang yang ahli ma'rifat billah, orang-orang yang memang memiliki kedekatan yang baik dengan Allah, dan termasuk yang masyhur, termasuk terkenal, dan juga tokoh di tanah Damaskus sana. Wajadtu bi khatti abi qala hukian Mu'minah binti Bahlul annaha qalat ma tabatid dunya wal akhirah illa billah أو بالنظر إلى آثار صنعه وقدرته ومن منع من القرب آنس بالآثار وما أوحش ساعة لا يذكر الله فيها. Ya Allah, jadi ada sebuah cerita Sayyidah Mu'minah ini pernah dawuh ma tabati dunya wal akhirah illa billah au bin nadar ila athari sun'ihi wa qudrati. Jadi di dunia dan akhirat, bagi beliau di dunia dan di akhirat tidak ada yang menarik, tidak ada yang memiliki nilai yang indah, nilai yang bagus, kecuali di sana terdapat keridhaannya Allah, kecuali di sana ada Allah yang dicarinya. Jadi seperti itu. Jadi melihat akhirat, melihat mungkin keindahan surga, membayangkan keindahan surga, membayangkan ketakutan di dalam neraka, itu bagi beliau tidak menarik sama sekali, karena yang ada di dalam hatinya ya hanya Allah saja. Ini sama seperti halnya ahli sufi kemarin, wanita-wanita sufi kemarin yang kita bahas. Jadi memang fokus utamanya dalam hal beribadah itu ya hanya Allah, yang dicari hanya Allah, ridhonya Allah semata, bukan karena takutnya terhadap neraka atau karena membayangkan indahnya surga. Begitu pula au bin nadhari ila athari sun'ihi wa qudrati. Dunia ini tidak ada apa-apanya juga, keindahan yang ada di langit, keindahan yang ada di bumi, keindahan, kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita rasakan, itu semuanya tidak ada yang menarik bagi beliau, itu semuanya tidak ada yang indah bagi beliau. Jadi ketika melihat indahnya dunia, misalkan ketika melihat indahnya lautan, ketika melihat indahnya gunung, ketika melihat indahnya bintang-bintang yang bertebaran di langit malam, ini semua tidak ada apa-apanya. Ini semua tidak ada apa-apanya karena yang dicari, karena yang diinginkan ya hanya Allah semata. Masya Allah. Kemudian beliau juga dawuh, waman muni aminal kurbi anasabil athar. Siapapun orang yang kemudian tercegah untuk dekat dengan Allah, ketika hatinya, fokus pikirannya itu tidak Allah, maka orang-orang ini hanya akan menikmati keindahan-keindahan dunia saja. Orang-orang ini akan hanya menikmati keindahan-keindahan ciptaannya Allah saja.
Mereka tidak bisa merasakan hakikatnya semua keindahan ini siapa yang menciptakan. Bahwa seharusnya di dalam hati kita itu merasakan ketika makhluknya indah, ketika hal-hal yang diciptakannya saja begitu indah. Surga, kita bayangkan begitu indahnya. Kemudian dunia, kita bayangkan apa yang ada di depan kita, yang kita lihat banyak sekali keindahan. Sejatinya harusnya kita faham bahwa ketika makhluknya saja, ketika hal yang diciptakannya saja begitu indah, bagaimana mungkin yang menciptakan tidak lebih indah dari itu. Masya Allah. Jadi itu kalam yang diucapkan oleh Sayyidah Mukminah bintu Bahlu. Kemudian di dawah akhirnya beliau mengatakan, wa ma auhasya sa'atan la yudhkarullahu fiha. Duh, sungguh sangat nelongso sekali, sungguh sangat hampa sekali, sungguh sangat mengenaskan sekali orang-orang yang dalam satu detiknya, dalam setiap jam hidupnya itu tidak pernah merasakan, tidak pernah mengingat-ingat hakikatnya Allah dalam kehidupan ini, bahwa hampa sekali, bahwa terasa hampa sekali hatinya orang yang tidak pernah memikirkan bahwa hakikat semua yang kita lihat, semua keindahan-keindahan yang kita lihat, semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, semua mungkin keindahan akhirat yang kita bayangkan, hakikatnya semua ini adalah ciptaannya Allah. Dan seharusnya ketika kita itu memahami ini, ketika kita memahami hakikat semua ini, seharusnya membuat hati kita menjadi bertambah cinta kepada Allah, menjadi bertambah ingin selalu mendekat kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya Allah, kemudian qala wasu'ilat mu'minah min aina istafatti hadhil ahwal. Qalat min ittiba'i amrillahi ala sunnati rasulillah wa ta'dhimi huquqil muslimin wal qiyami bi khidmatil abraris sholihin. Kemudian ketika banyak orang yang mengenal beliau karena beliau ini tokoh ya di Damaskus sana, kemudian banyak orang bertanya, panjenengan itu kok bisa mendapatkan makom seperti ini, kok bisa panjenengan itu merasakan hubungan yang baik dengan Allah seluar biasa ini. Semua orang bertanya, akhirnya beliau menjawab, yang saya lakukan ketika kemudian saya mendapatkan makom seperti ini, mendapatkan derajat seperti ini, yang saya lakukan adalah karena saya selalu menaati perintah-perintahnya Allah, selalu mengikuti perintah-perintah sunnah-sunnahnya Rasulullah, selalu memuliakan hak-haknya sesama muslim, selalu khidmah kepada orang-orang sholih, orang-orang yang baik. Masya Allah. Jadi ini adalah hal-hal yang beliau lakukan semasa hidupnya sehingga menyebabkan akhirnya beliau memiliki makom, memiliki derajat yang sangat tinggi seperti ini. Nah, ini bisa kita contoh, sahabat-sahabat sekalian. Ini membuat kita bermuhasabah, introspeksi, bahwa sebetulnya ketika kita itu betul-betul menegakkan perintah-perintahnya Allah, kita betul-betul mematuhi perintah-perintahnya Allah, kemudian kita menjauhi segala larangan-larangannya Allah, kita mengikuti segala sunnah Rasulullah, ternyata semua ini adalah hal-hal yang akhirnya membuat kita menjadi dekat dengan Allah, hal-hal yang akhirnya membuat seseorang itu memiliki keistimewaan, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, sehingga akhirnya oleh Allah diangkat derajatnya, diangkat makomnya menjadi hamba-hamba pilihannya Allah. Luar biasa, Masya Allah sekali. Kemudian satu juga yang sangat penting di sini dikatakan bi khidmatil abraris sholihin. Kita mau khidmah, kita mau ngeladeni, kita mau betul-betul ya berkhidmah itu ya kita ngeladeni. Nopo nggih bahasa Indonesia ini kok. Kita
kita melayani orang-orang solih, orang-orang yang baik. Contoh saja seperti kita, seperti yang sedang kita lakukan, kita sama-sama niat khidmah kepada NU, kita niat khidmah kepada kiai-kiai NU, kita niat khidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang mana Jam'iyah ini adalah Jam'iyah yang sudah didirikan oleh para ulama, orang-orang alim, bahkan beberapa memang min auliyaillah, wali-walinya Allah menurut Syekh Hashim Asy'ari. Jadi Masya Allah, beliau ini waliyun min auliyaillah, jadi termasuk wali dari beberapa walinya Allah. Maka bagaimana mungkin kemudian khidmah kita ini, hal-hal yang kita niati betul sebagai sebuah khidmah ini, pasti oleh Allah akan dinilai sebuah kebaikan, akan dinilai sebuah ibadah kita yang semoga saja dengan ini, wasilah NU ini, wasilah khidmah kita kepada NU ini, kita betul-betul menjadi pribadi yang dinilai indah, dinilai baik di mata Allah, sehingga menyebabkan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kemudian sami'tu Abul Mufaddal Asy-Syaibani yaqul sami'tu Mu'minah binti Bahlul wa kanat zahidata Dimashq taqul qurratu 'aini ma tabati dunya wal akhirah illa bika fala tajma' 'alayya faqdaka wal 'adzab. Dawuhnya terakhir dari Sayyidah Mu'minah bintu Bahlul adalah qurratu 'aini ma tabati dunya wal akhirah. Dunia akhirat itu tidak menyenangkan bagi saya, tidak cukup membuat saya tertarik, membuat saya bahagia, kecuali denganmu ya Allah. Jadi ya sama seperti dawuhnya tadi, cuman beda kata, beda redaksi, sama seperti tadi. Jadi dunia dan seisinya, akhirat dan seisinya itu tidak ada apa-apanya, karena yang beliau cari adalah Allah semata. Fala tajma' alayya faqdaka wal 'adzab, maka ya Allah, jangan engkau timpakan padaku dua musibah sekaligus, yakni jauh darimu atau kehilangan engkau dan juga azabmu. Karena dua hal ini yang akhirnya menyebabkan saya jauh dari engkau, saya kehilangan engkau, kemudian saya mendapatkan azab engkau. Ini dua hal yang sangat-sangat saya tidak inginkan, karena yang saya inginkan ya hanya dekat denganmu. Bagaimana mungkin kemudian saya bisa bahagia kalau saya jauh dari engkau? Ya, itu dawuhnya Sayyidah Mu'minah bintu Bahlul. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalam-kalamnya memang sangat-sangat penuh hikmah sekali. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa orang-orang yang memang ahli tasawuf, orang-orang yang jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah tidak ada pikiran-pikiran dunia satupun, jiwanya tidak bergantung dengan dunia sedikit pun, maka kalam-kalam yang dikeluarkan hanya isinya kalam-kalam yang penuh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah Sayyidah Mu'adzah bintu Abdillahil Adawiyah. Wa kanat min aqrani Rabi'ah. Jadi Sayyidah Mu'adzah ini adalah teman dekatnya Sayyidah Rabi'ah. Kanat ta'nisu biha wa lam tarfa' basaruha ila sama arba'ina sanatan. Jadi riwayatnya beliau ini selama 40 tahun tidak pernah mengangkat pandangannya ke arah langit. Jadi seperti ini, beliau tidak pernah seperti itu. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, menunjukkan bahwa beliau itu sangat tawadhu sekali di hadapan Allah, sehingga bahkan untuk memandang arah ke atas saja beliau tidak berani. Wa kanat la ta'kulu bin nahar wa la tanamu bil lail. Faqila laha adararti bi nafsik faqalat la akhartu min waqtin ila waqtin akhartu an-naum min al-lail ila an-nahar wal aqla min an-nahar ila al-lail. Jadi beliau ini selalu tidak pernah makan di waktu siang dan tidak pernah tidur di waktu malam. Akhirnya ada orang bertanya,
karena memang haliyahnya atau kebiasaannya berbeda dengan orang-orang biasanya. Kalau kita ini kan kalau siang ya makan, kalau malam ya tidur. Ini beliau tidak, beliau di Bali. Akhirnya bertanya, loh, panjenengan seperti ini apa tidak kemudian menyusahkan diri jenengan sendiri? Apa kemudian jenengan tidak merasa kesulitan? Akhirnya beliau menjawab, lah, tidak sama sekali. Saya hanya akhartu min waktin ila waktin. Saya hanya mengakhirkan satu waktu ke waktu yang lain. Akhartu naum minal lain. Malam makan yang harusnya dilakukan di waktu siang saya akhirkan ke waktu malam. Kemudian wal aqla minan nahar ilal lail. Tidur yang harusnya di waktu siang saya akhirkan, tidur yang harusnya di waktu malam saya akhirkan ke waktu siang. Itu tujuannya untuk apa? Kenapa makan dipindah kepada waktu malam? Karena supaya beliau selalu terjaga untuk ibadah kepada Allah. Kemudian di waktu siang kenapa dia lebih memilih tidur kok tidak makan? Karena sebetulnya sahabat-sahabat sekalian, waktu siang itu waktu dimana memang banyak sekali godaan-godaan duniawi, banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan kita tergoda. Tiba-tiba muncul banyak syahwat, banyak keinginan-keinginan, muncul banyak godaan-godaan yang mungkin dikhawatirkan akan membuat kita terlena. Itu di waktu siang seringnya. Kemudian beliau lebih memilih siang itu digunakan untuk tidur. Yang berarti tidur itu menjaga beliau dari segala kemaksiatan. Nah, jadi ini langkah-langkahnya beliau untuk betul-betul bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah di waktu malam hari. Dan kita tahu bahwa waktu malam itu waktu yang sangat luar biasa sekali. Di waktu sepertiga malam, Allah menyuruh langsung malaikat Jibril untuk turun ke langit, untuk mendengar semua doa-doa hambanya yang dilantunkan di waktu itu, di mana malam sepertiga malam itu banyak sekali hamba-hambanya yang tidur. Kok beliau memilih untuk melek, beliau memilih untuk terjaga dan berdoa, mujahadah untuk ibadah. Pasti doa-doa ini akan langsung sampai kepada Allah lewat malaikat, akan langsung melesat secepat kilat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau memang kita itu melanggengkan qiyamul lail, kita melek di waktu malam untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk beribadah nggih, bukan untuk melihat film, bukan untuk hanya melek ke kamar mandi kemudian balik lagi ke kamar tidur, bukan seperti itu. Akan tetapi kita terjaga untuk beribadah kepada Allah. Itu insya Allah doa-doa yang kita panjatkan di waktu itu sangat mustajabah, sangat-sangat cepat sekali sampai kepada Allah, melesat secepat kilat. Bon, wajadtu bi khatti abi rahimahullahu qala kanat imra'atu takhdimu Mu'adah al-Adawiyah wa kanat hiya tuhyil lail salatan fa idza ghalabaha an-naum qamat fajalat fit-dar wa hiya taqulu ya nafsi an-naumu amamaki law qaddamtu la talat raqattuki fil qabri ala husratin aw sururin wa la tazalu kadhalik hatta tusbih. Jadi salah satu pembantunya Sayyidah Mu'adah pernah bercerita bahwa Sayyidah Mu'adah ini kan selalu qiyamul lail. Kemudian ketika tiba-tiba rasa kantuk datang menyerang, dia langsung berdiri. Kemudian mutar-mutar di rumahnya. Jadi misalkan posisinya duduk, posisinya sedang sujud, kemudian tiba-tiba ngantuk, akhirnya dia langsung berdiri, memutari rumahnya. Dalam rangka apa? Supaya kantuk ini hilang. Kemudian dia mengatakan, an-naum amamaki, sepertinya itulah, tidur ini di depan saya. Ya nafsi an-naum amamaki, ini tidur ini di depan saya. Ngantuk ini di depan saya. Lau qaddamtu la talat raqattuki, akan tetapi kalau saya lebih memilih kantuk ini, kemudian saya tidur, la talat raqattuki fil qabri ala husratin aw sururin, maka melek kamu di dalam kuburan. Ini ngomongi dirinya sendiri. Jadi
beliau ngomongi dirinya sendiri, kalau kamu itu lebih memilih untuk ngantuk ini, memilih tidur, maka melek kamu nanti di kuburan akan lama sekali dan dalam keadaan nelongso, dalam keadaan susah, dalam keadaan sangat kebingungan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita ketika beribadah, kita ketika malam hari niat untuk qiyamul lail, kemudian kita tiba-tiba terserang ngantuk. Ya, ini termasuk godaannya setan ya. Jadi setan itu akan selalu menggoda manusia yang ibadah. Akan selalu menggoda manusia yang ibadah. Bagaimanapun caranya, pasti akan digoda. Jadi, kalau kamu ini lebih memilih kantuk kamu, kemudian kamu memilih untuk tidur, akhirnya dia tidak melakukan ibadah, akhirnya memilih hawa nafsunya, memilih keinginannya untuk tidur, maka nanti, karena kan kita semua itu pasti akan mati, okay? Kita semua akan mati. Jadi ketika kamu di dalam kuburan ini, kamu ini nanti kan akan melek. Di dalam kuburan itu kita akan mengalami hal yang kita alami ketika di dunia. Di alam barzakh itu sama persis dengan keadaannya kita di dunia. Kalau kita di dunia terbiasa mengaji, nanti di sana akan mengaji. Kalau di dunia terbiasa maksiat, ya di sana pasti nanti akan disiksa. Jadi, Masya Allah, ketika kamu itu memilih untuk tidur sehingga akhirnya tidak beribadah kepada Allah, maka melek kamu di dalam kuburan ini nanti hanya isinya penyesalan saja. Nanti isinya adalah nelongso saja. Ya Allah, kenapa kok dulu saya itu nggak ibadah? Kenapa kok saya dulu itu lebih memilih untuk tidur saja? Nanti yang ada hanya seperti itu. Dan ketika kita mengalami hal itu, penyesalan-penyesalan itu, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita kembali ke dunia untuk memperbaiki semua amal kita. Jadi beliau setiap ngantuk itu yang selalu diucapkan hatta tusbiha, sehingga sampai waktu subuh. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Kita ketika mendengar cerita-cerita seperti ini, rasa-rasanya, ya Allah, kok kita ternyata sangat jauh sekali ya, kok ternyata kita belum bisa seperti itu. Bahkan nggak harus kemudian meniru 100%, 1%-nya saja belum tentu kita bisa. Makanya Insya Allah ini harus betul-betul kita istighfari, kita mintakan ampun kepada Allah sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga barokah kita mempelajari kitab ini, barokah kita mendengarkan kisah-kisah wanita-wanita sufi yang luar biasa ini, kita akhirnya mampu untuk meniru sedikit saja hal-hal yang mereka contohkan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah Sayyidah Syabakah al-Basriyah. Kanat sahibata akhiha di wara'in, wa kanat fi baitiha saradibu li talamidatiha walil muridati tu'allimuhunna turuqal mujahidat wal mu'amilah. Jadi Sayyidah Syabakah ini adalah, ya kita sebut saja tokoh ya, guru atau ustadzah di sana, di tempatnya. Kemudian di tempatnya itu ada pondok pesantrennya. Kita katakan pondok pesantren sajalah ya kalau sekarang. Kalau di sini bahasanya sarodib. Sarodib itu ya seperti sebuah tempat di bawah tanah ya, lorong di bawah tanah yang itu isinya ruangan untuk mengajarkan murid-muridnya. Jadi punya tempat, punya santri. Kemudian beliau selalu mengajarkan kepada santri-santrinya jalan-jalan untuk wusul ilallah dengan cara mujahadah bin nafsi. Mujahadah bin nafsi itu ya memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Kita perangi hawa nafsu dengan sholat yang baik, dengan puasa, dengan zikir, dengan qiyamul lail. Ya, ini bentuk mujahadah bin nafsi. Kemudian wa kanat taqul tadhurun nufus birriyadat wa idza tahurat istarahat ilal ibadah kama kanat qabla dzalik tad'abuni fiha. Jadi beliau mengatakan
Bagaimana caranya menyucikan hati kita? Caranya adalah dengan riyadhah. Riyadhah, jadi mengajarkan hati kita riyadhah sama dengan mujahadah bin nafsi tadi ya. Riyadhah dengan qiyamul lail, dengan puasa, dengan zikiran, sehingga ketika hati kita itu sudah bersih, istirahat ilal ibadah, kita akan merasakan enak sekali untuk ibadah. Kita merasakan sangat menyenangkan sekali untuk ibadah. Kama kanat qabla dzalik tat'abuni fiha. Sama seperti halnya kemarin-kemarin kita merasakan susahnya ibadah, kita merasakan capeknya ibadah. Jadi sebagaimana sebelumnya kita merasakan capek, kemudian hati kita bersihkan dengan riyadhah, mujahadah bin nafsi, kemudian setelah itu menjadi bersih, akhirnya kita bisa merasakan senang, kita bisa merasakan bahagia ketika kita beribadah dengan Allah karena sudah bersihnya hati kita tersebut. Masya Allah, kita ngaji bersama kitab ini, semoga saja betul-betul membawa manfaat ke dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, lebih memiliki kemampuan untuk bisa mendekat kepada Allah, sehingga pada akhirnya semoga kita semua menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kiranya cukup sekian ngaji kita pada pertemuan ini. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, terdapat banyak kekeliruan ketika membaca. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.